Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Muhammad Desri dengan NIM 19002-122 dari jurusan Administrasi Pendidikan, mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan analisis saya terhadap video Bapak Hanif Al-Qadri, yaitu tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup manajemen humas. Berbicara tentang public relation. Public relation adalah mengelola individu, masyarakat ataupun organisasi. Public di sini ada dua, public internal dan public eksternal. Yang pertama, public internal. Sebuah lembaga harus menjaga hubungan baik dengan publik internalnya. Seperti contoh yaitu mahasiswa. Lembaga harus menjaga hubungan baik dengan mahasiswa-mahasiswanya, merangkul, memfasilitasi, dan mengajarkan mahasiswanya. Publik internal yaitu orang-orang yang ada di dalam lembaga. Yang kedua yaitu publik eksternal. Publik eksternal adalah orang-orang yang berada di luar lembaga, seperti contoh dalam video Bapak yaitu lembaga pendidikan, contohnya universitas, di mana lembaga itu harus menjaga hubungan baik dengan publik eksternalnya. Seperti contoh, publik eksternalnya adalah masyarakat yang ada di sekitar universitas tersebut. Seperti contoh dalam video Bapak yaitu orang tua adalah publik eksternal yang paling dekat hubungannya dengan lembaga universitas, di mana orang tua memasukkan anaknya ke universitas tertentu, mereka tahu karakter dan kualitas universitas tersebut sehingga mereka bisa melepaskan dan mengkuliahkan anaknya di universitas tersebut karena kualitas dan karakter tempat anaknya belajar. Baiklah, kita akan membahas fungsi public relation. Dalam video Bapak terdapat 5 fungsi public relation. Yang pertama yaitu membina hubungan baik. Seorang PR harus membina hubungan baik antara publik internal dan publik eksternal. Seorang PR mempunyai tanggung jawab yang besar. Jika kalau secara internasional, seorang PR hampir satu level dengan kepemimpinan. Karena besar kecil dan hancur berkembangnya suatu lembaga berada di tangan PR. Oleh karena itu, tugas mereka sangatlah berat. Fungsi utama dari PR ini yaitu menjaga hubungan baik antara publik internal dan publik eksternal. Fungsi yang kedua yaitu mengidentifikasi opini masyarakat, organisasi, dan publik. Sebuah lembaga harus mengidentifikasi masalah-masalah yang bisa merusak citranya, dan itu dilakukan oleh public relation. Seperti contoh, katakanlah sebuah lembaga yang bergerak di bidang kosmetik yang menjual, katakanlah perusahaan A menjual produk kosmetik, tetapi produknya itu tidak laku. Dan ada perusahaan B juga menjual produk kosmetik dengan bahan yang sama dengan si A, dengan komposisi yang sama, tetapi perusahaannya itu laku. Nah, di sinilah tugas PR mengidentifikasi masalah dan penyebab kenapa perusahaan si A tidak laku, kenapa perusahaannya tidak laku dan berkembang, padahal yang mereka jual sama dengan perusahaan B. Itulah tugas PR, mengidentifikasi masalah-masalah dan mencari solusinya. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan layanan. Sebuah lembaga harus memberikan layanan kepada publik internal dan publik eksternalnya. Publik internal seperti mahasiswa, lembaga harus memberikan layanan seperti memfasilitasi, mendidik, mengajarkan mahasiswanya, sehingga mahasiswa nyaman dan mempunyai cerita yang baik yang akan diceritakan kepada lingkungan eksternalnya. Dengan disitulah publik sangatlah membantu lembaga, karena hidup dan berkembangnya suatu lembaga berada di tangan publik. Fungsi yang keempat yaitu komunikasi yang efektif. PR haruslah pandai berkomunikasi secara efektif kepada publik internal dan publik eksternalnya. Seperti contoh, perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik tadi, mungkin saja perusahaan B lebih pandai memasarkan, lebih pandai berkomunikasi kepada publik, sehingga si publik tadi percaya akan produk yang dijualkannya. Dan disitulah fungsinya komunikasi, yaitu bisa tersampaikan pesan yang disampaikan oleh perusahaan B.
Melalui komunikasi kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah dan mendapatkan penyesuaian yang secara tepat. Fungsi yang kelima yaitu menunjang aktivitas lembaga. Seorang PR harus menunjang aktivitas lembaga karena semua data dan fakta ada di tangan PR. Dan PR mempunyai andil untuk membantu pimpinan. Jika suatu lulusan, katakanlah jurusan kita, mempunyai sedikit penerimaan di dunia kerja, maka PR harus menyelidiki dengan metode RACE seperti yang ada dalam video pada pertemuan pertama, yaitu Research, Action, Communication, dan Evaluating. PR harus menyelidiki, research harus menyelidiki. Yang kedua, melakukan aksi. Yang ketiga yaitu komunikasi dengan ruang lingkup internal dari lembaga tersebut. Yang keempat yaitu evaluasi, meninjau kembali. Selanjutnya, tujuan public relation. Tujuan public relation yang pertama yaitu memperoleh kepercayaan dan citra. Tugas PR jauh lebih berat dibanding divisi-divisi yang lain, karena seorang PR harus mempunyai kepercayaan dan citra yang baik. Karena tugasnya adalah menyeluruh, bukan saja di dalam lembaga, tetapi juga di luar lembaga. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan opini yang baik. Keberadaan PR adalah untuk menciptakan opini yang baik terhadap lembaga, supaya publik eksternal yang ada di lembaga tersebut percaya akan lembaga itu. Tujuan PR yang ketiga yaitu menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan jika di lingkup universitas yaitu hubungan antara rektor dengan dosen, dosen dengan mahasiswa. Public eksternal yaitu bagaimana PR menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat, sehingga lembaga mempunyai program dan masyarakat mendukung. Dengan itu dunia kerja dan industri terbuka lebar, karena adanya hubungan yang harmonis dengan publik internal dan juga eksternalnya. Selanjutnya ke ruang lingkup public relation. Yang pertama yaitu writing dan editing. Tujuannya untuk mempromosikan ke orang lain tentang lembaga, menulis dan memproyeksikan segala sesuatu untuk dipromosikan. Ruang lingkup yang kedua yaitu media, relation, dan placement. Menghubungkan dengan media seperti cetak dan media online, hubungan dengan para media lainnya. Yang ketiga yaitu research. Public relation meneliti dan mempunyai data dan fakta untuk mencari kebenaran. Jika ada suatu lembaga pendidikan yang lulusannya sedikit diterima, maka masalah itu dibawa ke lembaga dan mencari data, fakta, serta penyebabnya. Setelah nanti kita cari, yaitu kita komunikasikan, kita berikan aksi terlebih dahulu. Setelah itu kita komunikasikan dengan lembaga tadi, lembaga dengan lingkungan internal, dan selanjutnya kita evaluasi seperti metode RACE tadi. Yang keempat yaitu manajemen dan administration. Public relation yang menjadi planner, seorang planner yang seorang merencanakan bagaimana selanjutnya lembaga itu yang akan dibawa. Pasti ada planner dari suatu lembaga tersebut. Yang kedua ada organizing. Yang ketiga actuating, aksi, dan yang keempat ada evaluasi. Nah, di dalam PR ini terdapat juga fungsi-fungsi dari manajemen dan administrasi. Yang kelima, konseling. Memberikan konsultasi pada manajemen puncak mengenai isu-isu sosial, politik, peraturan. Melakukan koordinasi dengan manajemen untuk menghadapi krisis dan bekerja sama untuk mengolah isu krisis tersebut. Maksudnya di sini yaitu tugas PR, ruang lingkup PR yaitu memberikan konsultasi kepada manajemen atau divisi-divisi yang lain. Yang kelima, special event.
Dengan mengadakan events yang bermanfaat seperti mengadakan events tentang kreativitas mahasiswa yang ditujukan kepada khalayak dan publik. Dengan itu kita khalayak dan publik paham betapa berkualitasnya lembaga kita. Dengan events yang bagus bisa menggelitik suatu lembaga industri dan dunia kerja supaya mereka tahu hebatnya lembaga kita tadi. Ruang lingkup yang ketujuh, speaking. Presentasi publik, pelatihan public speaking untuk manajemen PR harus pandai berbicara yang baik dan pandai menempatkan pembicaraannya. Dan itu sangatlah penting bagi PR, karena seorang PR harus pandai berkomunikasi secara yang efektif. Yang selanjutnya, ruang lingkup yang ke-8 yaitu production. Menciptakan komunikasi menggunakan multimedia seperti seni, tipografi, layout, audio, dan video editing. Baiklah, itulah analisis saya terhadap video dari Bapak Hanif Al-Qadri. Jika kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.